Ini adalah kisah perjalanan yang pecinta bola Indonesia sering melupakannya, yang karenanya seringkali masih banyak sekali netizen-netizen kacau dan buat timnas Indonesia sulit berkembang. Perjalanan penuh drama Erick Thohir, dari pengkhianatan hingga jadi ketua umum PSSI. Ketika mimpi besar membawa nama Indonesia, Erick Thohir menghadapi serangan balik yang hampir menghancurkan karirnya. Bukan rahasia lagi kalau sepak bola Indonesia adalah ladang penuh drama. Tapi siapa yang menyangka, Erick Thohir, pengusaha kelas dunia, harus menghadapi serangkaian cobaan berat sebelum akhirnya didaulat menjadi ketua umum PSSI. Cerita ini penuh dengan tekanan dan korban politik, intrik, dan momen menegangkan yang bikin siapapun ngelus dada. Erick Thohir, perjalanan penuh air mata hingga dipertemukan dengan Sintayong dan Ronaldo. Ketika mimpi besar harus dibayar dengan air mata, perjuangan, dan pengkhianatan. Banyak yang kenal Erick Thohir sebagai tokoh sukses dan mentereng, tapi siapa sangka, perjalanan hidupnya dipenuhi drama penuh air mata, sebuah kisah tentang seorang anak muda yang dulu sering diremehkan, hingga akhirnya bertemu Sintayong, sang pelatih legendaris, dan Cristiano Ronaldo, sang mega bintang sepak bola dunia. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Jangan kemana-mana, karena kisah ini akan membuat lo merinding. Perjalanan dimulai saat masa kecil Erick Thohir, lahir di keluarga pebisnis, mungkin terlihat seperti anak yang hidupnya nyaman. Tapi jangan salah, bro, sejak kecil, Erick udah sering dibanding-bandingin sama orang lain. Bisa apa sih anak ini, paling cuma ngandelin nama besar keluarganya, itu kata-kata yang sering dia dengar. Sakit, tapi dia pendam sendiri. Di masa remaja, Erick mulai belajar bisnis. Dia jualan kecil-kecilan, dari buku bekas sampai makanan ringan. Tapi, semuanya gagal. Bahkan, pernah dagangannya gak laku sama sekali. Teman-temannya ngejek habis-habisan. Udahlah, bro, lo itu gak berbakat. Titik terendah, pengkhianatan sahabat ketika Erick mulai masuk dunia bisnis olahraga. Dia punya mimpi besar, membawa nama Indonesia dikenal dunia lewat olahraga. Tapi, gak semua orang suka sama ambisinya. Salah satu sahabat terdekatnya, yang dulu dia percayai 100%, malah menikam dari belakang. Proyek yang Erick bangun bareng sahabatnya hancur total karena pengkhianatan itu. Erick kehilangan segalanya. Duit habis, nama baiknya hampir rusak, dan keluarganya pun mulai khawatir. Di titik ini, Erick sempat berpikir untuk menyerah. Tapi, dia bilang ke dirinya sendiri, kalau gue berhenti sekarang, gak akan ada yang inget gue. Gue harus bangkit. Momen kebangkitan dimulai saat dipertemukan Sintayong. Di tengah keterpurukannya, Erick memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lebih besar, sepak bola nasional. Dia mulai mencari pelatih yang bisa membangkitkan timnas Indonesia. Tapi semua kandidat lokal dan internasional yang dia hubungi menolak. Sampai akhirnya, dia mendengar nama Sintayong, pelatih yang pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Proses negosiasi dengan Sintayong gak mudah. Sang pelatih sempat ragu, apa Indonesia siap untuk perubahan besar? Tapi Erick gak menyerah. Dia bola-balik ke Korea Selatan, bahkan pernah harus menunggu 12 jam di bandara gara-gara jadwal meeting Sintayong yang padat. Di situ, Erick bilang, kalau kamu gabung, kita gak cuma bawa perubahan, kita bikin sejarah. Dan akhirnya, Sintayong setuju. Sebuah langkah yang bikin harapan baru untuk sepak bola Indonesia. Bertemu bintang dunia Ronaldo setelah kerja keras membangun timnas bersama Sintayong, Erick sadar, untuk benar-benar membawa nama Indonesia ke dunia, dia butuh sosok yang lebih besar lagi, Cristiano Ronaldo. Tapi, gimana caranya? Ronaldo adalah pemain paling sibuk di dunia. Erick pun berusaha menghubungi manajemen Ronaldo selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya, di suatu malam, Erick mendapat undangan rahasia untuk bertemu Ronaldo di Dubai. Saat itu, Erick nyaris gak bisa datang karena ada badai pasir yang membuat penerbangan dibatalkan. Tapi, Erick nekat nyewa jet pribadi dengan uang tabungannya sendiri. Perjalanan itu penuh risiko, tapi dia tetap maju. Di pertemuan itu, Ronaldo awalnya skeptis. Kenapa saya harus peduli dengan sepak bola Indonesia? Tanyanya. Tapi Erick menjawab dengan penuh emosi. Ini bukan tentang uang atau karirmu. Ini tentang memberi mimpi kejutan anak-anak yang percaya bahwa mereka juga bisa jadi seperti kamu. Dan yang mengejutkan, Ronaldo setuju untuk mendukung sepak bola Indonesia, bukan sebagai pemain, tapi sebagai duta besar dan mentor. Harapan baru kerja keras Erick gak sia-sia.
Dengan Sintayong sebagai pelatih dan dukungan moral dari Ronaldo, timnas Indonesia mulai menunjukkan taringnya di kancah internasional. Tapi yang lebih penting, Erik membuktikan bahwa mimpi, meski terlihat mustahil, bisa jadi nyata kalau kita terus berjuang. Mimpi Erik Thohir adalah mimpi kita semua. Jadi, guys, kalau lo lagi ngerasa dunia gak adil, inget cerita Erik Thohir, perjuangan itu gak pernah instan. Kadang lo harus jatuh berkali-kali sebelum akhirnya bisa berdiri lebih tinggi. Mimpi itu gratis, bro, tapi ngejalaninnya butuh darah, keringat, dan air mata. Jangan lupa share cerita ini ke teman-teman lo biar mereka juga terinspirasi. Selanjutnya, korban politik dan tekanan publik setelah berhasil membawa Sintayong ke Indonesia dan membangun kembali harapan di sepak bola nasional, nama Erik Thohir mulai ramai disebut-sebut sebagai calon ketua umum PSSI. Tapi, posisi ini bukan cuma soal reputasi, jadi ketum PSSI berarti harus menghadapi ruwetnya politik sepak bola di Indonesia, dari pengaturan skor, mafia bola, hingga sistem yang sudah lama rusak. Ketika Erik mengungkap niatnya maju sebagai ketum PSSI, dukungan langsung mengalir deras. Tapi gak semua orang senang, beberapa pihak yang selama ini bermain di belakang layar, mulai memandang Erik sebagai ancaman besar. Asteris, orang ini terlalu bersih, terlalu idealis, kalau dia masuk, bisnis kita tamat. Asteris, begitu bisik-bisik yang mulai terdengar. Serangan balik, teror dan fitnah seiring makin dekatnya pemilihan, Erik mulai merasakan tekanan luar biasa. Salah satu momen paling menegangkan terjadi ketika Erik menerima ancaman misterius. Malam itu, seorang stafnya menemukan surat anonim di kantornya. Isinya jelas, jangan ikut campur urusan kami. Kalau kamu tetap maju, kamu akan menyesal. Bukan cuma itu, berita-berita negatif mulai bermunculan. Erik difitnah terlibat dalam berbagai skandal yang gak pernah dia lakukan. Media sosial jadi ajang perang, dan banyak orang mulai mempertanyakan niat Erik. Bahkan, ada beberapa tokoh penting yang dulu mendukungnya tiba-tiba menarik diri. Maaf, ini terlalu berbahaya, saya gak bisa ikut campur lagi, kata salah satu kolega dekatnya. Tapi Erik tetap berdiri teguh. Dia bilang ke timnya, kalau saya mundur sekarang, ini berarti saya membiarkan mereka menang. Ini bukan soal saya, ini soal masa depan sepak bola kita. Pertemuan rahasia dan lobi terakhir seminggu sebelum Kongres Luar Biasa, KLB, PSSI, Erik mendapat undangan untuk bertemu dengan beberapa tokoh berpengaruh di sebuah lokasi rahasia. Pertemuan ini disebut-sebut sebagai lobi terakhir, untuk menentukan siapa yang benar-benar layak memimpin PSSI. Tapi suasana pertemuan itu jauh dari ramah. Beberapa peserta terang-terangan menyerang Erik. Apa kamu pikir dengan latar belakang internasionalmu, kamu bisa mengerti masalah sepak bola Indonesia? Kamu terlalu idealis, Erik, salah satu peserta berkata dengan nada tinggi. Erik menjawab dengan tenang, saya mungkin idealis, tapi saya juga realistis. Kita gak bisa terus begini. Kalau kita gak ubah sistem ini sekarang, sepak bola Indonesia gak akan pernah maju. Suasana memanas, beberapa orang mulai membentak, bahkan ada yang mengancam akan membeberkan rahasia-rahasia Erik ke publik. Tapi Erik tetap tenang. Di titik ini, dia tahu, menang atau kalah, dia harus menunjukkan bahwa dirinya berbeda. Nafas tertahan di ruangan Kongres hari pemilihan akhirnya tiba. Ruangan Kongres PSSI penuh sesak dengan delegasi, media, dan pengamat sepak bola. Erik duduk di barisan depan, tampak tegas meski wajahnya menyiratkan tekanan besar. Di belakang layar, banyak orang memprediksi hasilnya gak akan mudah. Ada yang bilang Erik akan menang telak, tapi ada juga yang bilang dia gak akan punya cukup suara karena tekanan dari pihak-pihak besar. Penghitungan suara berlangsung dengan tegang. Suasana di ruangan itu benar-benar hening. Setiap suara yang disebutkan terasa seperti ledakan kecil di telinga. Sampai akhirnya, saat suara terakhir diumumkan, nama Erik Thohir keluar sebagai pemenang mutlak. Ruangan meledak dengan tepuk tangan dan sorakan, sementara Erik hanya duduk, menutup mata sejenak, sebelum berdiri dan tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu, dia tahu, ini baru permulaan, tugas berat sudah menantinya. Babak baru sepak bola Indonesia dimulai setelah dilantik sebagai Ketua Umum PSSI, Erik langsung bergerak cepat. Dia membentuk tim anti korupsi untuk membersihkan organisasi, memperkuat pengawasan terhadap liga, dan memastikan mafia bola gak punya tempat lagi di sepak bola Indonesia. Bersama Sintayong, Erik mulai membangun kembali fondasi yang selama ini runtuh. Tapi yang paling penting, Erik membuktikan satu hal, kalau kita punya niat baik dan tekad kuat, gak ada yang gak mungkin.
Dari Erick Thohir, kita belajar tentang keberanian. Jadi, bro dan sis, cerita Erick Thohir ini adalah bukti bahwa mimpi besar selalu datang dengan tantangan besar. Gak perlu takut sama tekanan atau ancaman. Selama niat lo bener, lo pasti bisa ngelewatin semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat cerita inspiratif lainnya. See you on the next story.